Selamat malam, kembali dengan saya Maman Gantra dan setelah lama tidak bersua dengan Bung Irawan, kita kembali menemui Bung Irawan. Selamat malam, Wan. Malam, Man. Aku dengar ada acara di Lampung, kapan itu, Wan? Ya mungkin awal Agustus aku diundang oleh kawan-kawan dari Dewan Kesenian Lampung gitu ya. Aku nggak tahu ini temanya apa, harus bicara apa, tapi kemudian juga mau ketemu dengan kawan-kawan perupa di Lampung gitu ya. Tapi saya punya beberapa pemikiran bagaimana sih sebetulnya posisi katakanlah apa ya lanskap seni di daerah-daerah itu harus ngapain dan seterusnya ya. Ada beberapa pemikiran mudah-mudahan apa ya relevan gitu. Ya, insya Allah. Setauku kan kamu juga sebetulnya turun ke daerah ini bukan pertama kan? Ya, ya, Artinya cukup cukup kompeten lah untuk melihat di mana atau membahas yaitu strategi pengembangan kesenian khususnya seni rupa di daerah. Terus apa yang kamu lihat itu selama ini? Sebetulnya ini ya, bagaimanapun dinamika kesenian di kota-kota besar di Pulau Jawa, Jakarta, Jogja, Bandung, misalkan untuk seni rupa ya, itu memang menjadi model menjadi acuan lah bagi beberapa karya-karya, misalnya alumni isi Jogja kemudian atau ITB pulang ke daerah dan seterusnya ya. Apalagi sekarang dengan sosmed yang cepat gitu. Nah tapi memang itu pengaruhnya juga cukup ada. Cuman sebenarnya saya itu membayangkan bahwa keragaman etnik kita kan luar biasa ya. Di daerah itu perlu digali dan kemudian tanda kutip didesain ulang dan kemudian diketengahkan kepada publik. Itu kan sebetulnya itu bagian pengayaan kebudayaan dunia sebetulnya ya. Jadi tidak hanya nasional tapi itu bagian kebudayaan dunia dari keragaman di seluruh penjuru Nusantara ini. Itu yang harapan saya gitu ya. Jadi katakanlah kita suatu saat dalam waktu dekat ya, saya pengen ada Art Sumatera hadir gitu ya. Tapi itu bukan berarti art jok di Sumatera atau art jok di Kalimantan dan seterusnya gitu ya. Kawan-kawan harus mampu menggali potensi yang ada di lokal situ ya. Situ gitu. Itu poin. Dan kedua soal juga relasi dengan masyarakat setempat gitu, dukungan dan seterusnya. Nah sekarang ini saya pernah ketemu beberapa tahun yang lalu sih dengan kawan-kawan di daerah di satu di Indonesia gitu. Itu masih bicara tentang contohnya itu acuannya Van Gogh gitu. Yang triliunan dan seterusnya gitu ya. Kemudian membandingkan bagaimana dukungan masyarakat setempat untuk berseni rupa itu tuh agak absurd gitu ya. Saya membayangkan misalnya berbagai seniman sekarang kan punya produk yang bisa berbagai layers gitu, ya yang premium, yang kemudian yang pasar apa dan seterusnya, bahkan sampai misalnya yang paling ekonomis misalnya. Dan itu bukan kan sekarang kita kenal misalnya seni yang bisa digandakan seperti seni grafis atau ada cukil, ada silkscreen, ada litografi, kemudian juga ada fotografi ya yang memang ini bisa mungkin menjangkau lebih luas gitu. Seni poster dan seterusnya. Dan itu kan sangat ini ya, menurut saya dukungan dari masyarakat setempat itu harus, Man. Karena juga membuat bangga, nyaman, dan intim kan. Iya, tapi bahwasanya produknya dia bisa jual ke internasional kan sekarang juga bisa aja. Dari daerah mana pelosok di Indonesia tiba-tiba ikut event ternama di dunia gitu ya, dengan sekarang ya bisa saja dengan kualitas karya yang juga juga luar biasa gitu. Tapi
tadi ya, bahwa setiap lapisan di masyarakat, di kawan-kawan di daerah itu juga harusnya bisa mendukung. Jangan bercermin terus ke kota besar. Di Jakarta pun juga perlu itu sebetulnya ya, karena tidak setiap hari kan para kolektor promo itu membeli karya yang ratusan juta dan seterusnya gitu. Banyak sekarang ya, saya selalu bicara 2 juta 3 juta rumah di Jakarta itu membutuhkan artwork kan. Kan tidak semua bisa membeli itu gitu. Nah, ini butuh layar-layar tertentu yang apa namanya bisa tercapai gitu loh oleh masyarakat lebih luas gitu. Dan itu tidak mengurangi makna dan nilai dari karya itu sendiri. Enggak, itu ya tadi ya, misalnya ya, ya ini ada kesalahan barangkali 15-20 tahun yang lalu ketika galeri baru mulai, maksudnya galeri lebih modern dan kontemporer ya, baru mulai kan semuanya tiba-tiba lukisan gitu kan. Ya tiba-tiba harus lukisan kanvas gitu kan, kawan-kawan apa pematung juga melukis dan seterusnya gitu. Padahal kita tahu di akhir 60-an, 70-an kan muncul seni grafis dari Bandung, kelompok Desenta itu kan, yang luar biasa secara artistik juga sampai sekarang menurut aku cukup masih sangat bagus lah ya. Iya, sangat baik gitu. Iya. Gitu. Nah, itu yang nggak tergarap ya. Kemudian kalau Sanento Yuliman menulis tentang seni rupa bawah dan seterusnya kan, bagaimana lukisan kaca, lukisan damar kurung, dan gambar dan seterusnya dari tradisi. Ini kan perlu diperkuat oleh baik senimannya sendiri ataupun juga para seniman yang mendapatkan pengetahuan dari luar dan seterusnya untuk disentuh kembali dan desain, tanda kutip ya, didesain kembali gitu ya dari aspek ininya. Gitu. Ya, sementara kita kan ya potensi cukup banyak kan gitu lah. Sangat. Ngomong tradisi kan misalnya. Tadi sangat. Tapi saya cukup terkejut ya, karena yang kemudian para perupa yang yang kemudian masuk dalam sejarah seni rupa dan cukup kuat, agak nggak banyak loh yang menggarap tradisi sebetulnya. Iya ya. Nggak banyak. Misalnya sekarang saat ini yang ikut Arjo beberapa tahun yang lalu, Pak Subandi, saya suka sekali karyanya ya, dengan Sobandi ya, dengan karya-karya wayang beber dan seterusnya itu kan, dari aspek itunya. Terus kemudian siapa? Pak Naryo pun kan juga dia mendapatkan idiom terkuat dari Citra Irian. Haryadi Swadi dengan Cirebon. Pak Tanto, Pak Testi Sutanto. Nah, kita mulai bingung kan, siapa lagi? Siapa lagi? Padahal kan sebetulnya katanya kita beragam etniknya, tapi kok nggak Amrus ya misalnya, Amrus ya, atau Batara Lubis misalnya yang lama. Tapi selanjutnya kan kita sulit untuk menemukan potensi penggalian pada keragaman etnik ini gitu. Ini jadi menarik juga untuk di riset ya. Ada apa? Tapi bayangan saya kalau itu juga tergarap, paling nggak itu intim dengan masyarakat lokal kan? Iya betul. Iya kan, jadi ya kenapa nggak menjual karya dengan 500.000, 1 juta rupiah ya misalnya ya, tapi ya dengan seat screen atau apa gitu ya. Nanti yang premiumnya ya jual aja di Jakarta misalnya, atau jual di internasional misalnya, gitu. Nah, membawa dukungan, mencari jalan untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat setempat itu sebetulnya penting loh, Pak. Penting. Dia tidak terasing, tidak lagi muring-muring gitu ya. Kenapa di kota saya kok ini di Jogja begitu ya, kan agak sulit gitu dari aspek ininya gitu sih. Nah, saya jadi ingat ini, Wan. Dulu almarhum Mama Nur pernah bikin seni rupa Nusantara atau apa gitu. Oh iya, seni lukis ya. Seni lukis Nusantara. Iya. Nah itu nggak berdampak dengan itu. Saya jadi ingat program itu, seni lukis Nusantara, dan itu kan cukup sudah lama ya. Ya, saya kebetulan waktu itu menemani almarhum ya. Waktu itu pernah pameran yang sebelumnya itu
saya ikutan Surabaya. di Gresik kalau nggak Oh, salah. Gresik ya, ya. Gresik ya kalau nggak salah ya. Pernah ya. Awal-awal gitu, dan kemudian kita ngobrol. Saya mendukung banget gagasan soal seni rupa Nusantara karena bagi saya apa ya, yang Nusantara tuh emang jadi penting sekali gitu loh, Mas. Penting sekali karena ya tadi kekuatannya dan seterusnya ya, etik dan seterusnya itu barangkali memang jawaban atas pengayaan dari seni ya, saya kira juga harus dari situ juga gitu sebetulnya. Terus begini kan, ya inilah apa ya, seringkali kan secara apa ya, secara agak bercanda kan, untuk menjadi pelukis kan nggak harus kenal Joseph Beuys gitu kan, nggak harus kenal Van Gogh dan seterusnya gitu. Ya bekerja dengan baik, mencari sesuatu yang dekat, intim, tapi juga menjadi sesuatu karya yang punya kekuatan artistik gitu. Dan ya sayang gitu, Nusantara direduksi hanya menjadi Bandung dan Jogja serta Itu dia makanya. Dan harusnya mendorong almarhum waktu itu seperti itu, dan muncullah seni lukis Nusantara. Kalau nggak salah judulnya itu ya, di Ganas itu. Iya, bahkan kan dari ini politik juga kan ada semangat desentralisasi, ada di pendidikan ada muatan lokal sebetulnya ya. Artinya upaya untuk menggali potensi lokal itu tidak hanya dilakukan sebutlah oleh kalangan seniman budayawan, tapi secara politik bahkan lewat pendidikan. Cuma dari paparan Anda tadi, ya saya jadi mempertanyakan apakah ini tidak, sebutlah misalnya Maman ya, almarhum ya, itu kan dekade 80-an ya kalau nggak salah, apa 90-an ya? Iya, waktu itu tahun 90-an. Ya, sebelum reformasi kan? Lupa saya, tapi ya mungkin sekitar menuju reformasi. Artinya seperti tidak berdampak gitu loh. Mungkin gini ya, itu kan kalau kita ngurut-ngurutin ke belakang kan ya, perdebatan Barat Timur, takdir Sanusi Pane dan seterusnya ya, dan ya mau nggak mau kita melihat sejarah seni rupa kita agak terseret-seret dengan seni rupa Barat dan seterusnya. Tapi kan pada saat ini kan sekarang memang sudah lebih bebas gitu. Makanya lebih bebas. Satu contoh lain, saya bermimpi ya, bukan bermimpi, membayangkan misalnya kita punya sebuah program yang menjadi institusional gitu ya, Jakarta Fashion ya, berbasis etnik misalnya, ya berbasis etnik, juga kita tanda kutip ya menggarap, mendesain ulang potensi-potensi etnik di di Nusantara. Terus kemudian partner tamu, jadi bukan bintangnya kita gitu dong ya. Dan ini kelas internasional ya, partner tamunya adalah misalnya dari Afrika, negara-negara Asia, Pasifik. Itu tentu akan sangat memperkaya dan melengkapi kebudayaan dunia. Yang selama ini fashion katakanlah didominasi oleh Barat ya, dengan Paris Fashion Week, Milan dan seterusnya. Ini kan cara bagaimana kita memperkaya itu gitu. Dan secara politis, wah ini luar biasa gitu. Tapi kan tadi memperlihatkan itu ya kalau Singapura tuh sampai ngambil etik dari Asia gitu dan mengatakan heart of Asia atau apa gitu ya. Tapi kalau kita memang pemilik produknya, itu dia makanya itu gitu. Dari aspek ininya gitu, dari aspek ini. Itu. Ya dari paparan awal Anda kan seolah-olah satu teman-teman kita di daerah ini, artinya di luar Jakarta, Bandung, gitu loh, ya terutama Jogja gitu ya, yaitu kurang menggali potensi lokal, baik dalam hal pasar, wacana, maupun juga format karya mungkin ya, gitu loh. Sementara usaha-usaha untuk menggali potensi lokal ini sudah cukup lama dilakukan. Paling tidak kalau di seni rupa atau seni lukis itu ya tahun 90-an itu gitu loh. Ya itu Maman yang saya
saya Ya, kurang. tapi masih cuman barangkali waktu itu membangun platform pameran yang menyertakan keluasan dari Indonesia. Oh, Tapi secara tematik masih masih belum belum ini, belum 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 menukik tajam ya, gitu ya, belum menukik gitu kan. Ya tadi kalau kalau nggak salah kan waktu Lekra ya yang juga nah, secara jelas pengen menggali Oke. potensi-potensi Lokal lokal ya. lokal tadi gitu ya, gitu ya. Nah, ya ya kalau tapi ya tadi loh kita tuh memang saya sendiri juga agak kebingungan walaupun karya saya juga memang karya saya pribadi ya Iya. memang udah terlatih beririsan dengan sejarah barat dan seterusnya. So, Tapi untuk masuk ke sana tuh saya mengagumi karya apa Sobandi gimana caranya ya harus masuk ke sana sementara saya memang dibesarkan di masyarakat tradisi barat. urban dan Nah, seterusnya ya. Iya, tapi paling nggak ini mengganggu dan itu harapan saya memang bisa lebih melakukan apa ya semacam uh, penggalian yang lebih lebih dalam dan lebih semarak gitu. Karena tidak hanya untuk kepentingan seni rupa tapi tadi loh man, masyarakat lebih lebih intim gitu loh. iya, Lebih intim dengan karya-karya itu kan. lebih terlayani gitu dalam tanda petik ya. Nah, iya, jadi misalnya kayak apa ya kayak Lebih komunikatif mereka. iya, Gitu. iya. Jadi misalnya saja, misalnya saya pernah ngobrol dengan kawan-kawan Aceh, bagaimana Aceh juga memproduksi contemporary kaligrafi misalnya, Nah, berbasis Aceh gitu ya, Sumatera apa ini kan, kan bisa bisa jadi menarik gitu ya. Begitu juga dengan kalau kalau apa namanya kalau Sumatera Utara luar biasa saya sangat ini ya apa namanya karya-karya apa tradisinya gitu. Tapi ya tadi bahwa kawan-kawan seniman di teman-teman di daerah itu tidak harus kemudian menjadikan semua aktivitas di di Jawa Jogja, Bandung itu Jakarta sebagai itu menjadi patron. segalanya gitu. Enggak juga. Ya silakan kebayang misalnya saya bagi seni pertunjukan ya dalam hal ini musik ya saya ketemu dengan beberapa kawan apa promotor dan IO misalnya saya pengen sekali mendorong tadi penguatan kawan-kawan event organizer yang apa namanya yang memanfaatkan keluasan wilayah ya kan jadi 40-60 show di kota ini kan juga sebetulnya kan sangat sangat potensial belum lagi nanti kita kalau menghitung multiplier efeknya dan seterusnya ya. Nah tapi kebayang nggak kalau infrastruktur ini jadi gitu kan kan tidak hanya band-band terkenal di Indonesia saja yang bisa tampil tapi kan juga banyak bentuk-bentuk seni tradisi yang bisa memanfaatkan infrastruktur itu Betul. ya kan jadi misalnya entah katakanlah ya musik Melayu Kalimantan misalnya ketemu sama aspek-aspek yang modern mulai dari yang tradisi sampai modern kemudian show di beberapa kota juga gitu ya. Benar. Ini infrastruktur jadi penting gitu ya mendukung konten ini gitu. Demikian juga tadi dengan art Jakarta, art Sumatera, art Kalimantan, art Indonesia Timur dan seterusnya itu ya itu untuk tadi apa namanya membangun infrastruktur bagi pertumbuhan di seluruh Nusantara ini yang sebetulnya memang ya ini tidak sloganistis ya memang luar biasa siapa yang nggak kagum melihat ini semuanya ya dari aspek ininya gitu. Dan gini, kita juga punya di paling tidak di seni rupa kontemporer lah ya. Kita mengenal kelompok jendela. Ya. Dan kebetulan saudara-saudara kita ini datang dari Sumatera Barat kan. Dan kita tahu juga di lanskap seni rupa kita, khususnya seni lukis, ini kan banyak sekali tokoh-tokoh dari Sumbar ini ya. Iya. Mulai dari Nasar, Usman Effendi, banyak sekali gitu. Nah itu, apakah semangat menggali sebutlah seni rupa tradisi Sumbar itu terlihat nggak nih di kalangan teman-teman Sumbar? Ya, sama juga.
banyak perupa-perupa muda Sumatera Barat yang juga luar biasa gitu. Ah. Tapi jejak-jejak kelompok Sakatu Jendela juga cukup kuat gitu. Saya membayangkan sebetulnya lebih dari itu yang tadi menggali aspek-aspek kelokalan tadi ya. Kelokalan, Gitu. Ya tadi ya, kemudian tadi beberapa layer produksi tadi ya yang bisa kita manfaatkan kan dengan cukil kayu dan seterusnya, mungkin bisa masyarakat bisa lebih mengakses gitu. Itu ya, mengakses karya seni. Iya. Saya nggak tahu, tapi kan tradisi berpikir yang sangat kuat di Sumatera dan seterusnya ya. Jadi juga Melayu dia Kalimantan dan seterusnya. Saya kira juga ini lah satu seluruh Indonesia juga begitulah ya gitu ya. Cuman memang ya saya memang sangat berharap tadi ya, karena kalau kita lihat Malaysia gitu kan, Singapura yang sekarang juga mulai tumbuh kuat seni rupa kontemporer dan seterusnya, itu kan bagian dari Puak Melayu. Iya. Si ibunya ini gimana nih Sumatera ini ya, infrastrukturnya, kesadarannya dan seterusnya ya. Ini mungkin kita bisa diskusikan dengan teman-teman di Lampung ya. Iya, tapi jadi memang bagi saya paling tidak Sumatera bukan Ajok yang di Sumatera atau Ajok yang di Kalimantan. Itu yang jadi apa? Iya. Keywordnya itu ya. Iya, bisa lebih beragam gitu. Tapi ini mumpung kita ngomongin soal potensi daerah. Tadi dalam percakapan sebelum kita syuting ini, Anda menyebut soal kelompok teater di Lampung. Oh, Teater Satu. Iya. Mas Iswadi. Dan ternyata daerah juga bisa gitu loh. Iya, sebetulnya untuk teater seni pertunjukan menurut saya sangat lebih ekonomis kalau investasi produksinya di daerah, dengan dengan ongkos hidup yang lebih murah dan memang punya tradisi yang kuat juga gitu loh. Saya nggak tahu, tapi kalau dalam sejarah teater kalau nggak salah di zaman awal abad 19 di Miss Ribut atau Dardanella ya, ada satu aktor dari Palembang. Palembang entah Lampung gitu loh. Nah ini yang aku juga mungkin kita perlu riset gitu ya, lebih dalam tentang dunia teater sendiri gitu. Ya, dan beberapa kan kayak Lampung, Riau, di Jogja, Bandung. Itu Bandung ya. karena daerah ya, makanya kan masih berdenyut terus gitu ya. Iya, betul. Walaupun ledakannya kita tunggu agak besar gitu ya, tapi kan terus jalan man, kawan-kawan Payung Hitam dan kemarin Teater Bel dan seterusnya kan masih jalan gitu. Ya, dan maksud saya konteks teater itu kan Sumatera juga kayak dengan teater tradisi gitu. Betul. Seni pertunjukan ya, kadang-kadang ya dengan tari dan seterusnya gitu. Itu saya kira betul sih bahwa modernitas itu kontemporer ya, modernitas seringkali kemudian berkelindan dengan tradisi. Itu memang punya peluang lebih gampang dikenalin gitu oleh masyarakat setempat ya gitu. Ya saya dari kecil kan dibesarkan oleh Ludruk di Surabaya, Sri Mulat TTHR gitu kan, dari aspek-aspek itunya gitu. Ya makanya itu mungkin kesimpulan dari pembicaraan singkat kita ini, satu, di daerah itu sebetulnya potensi sangat kaya. Itulah, termasuk dalam hal pasar. Artinya seniman diharapkan juga mampu memenuhi kebutuhan ya kan pasar setempat. Artinya juga ada istilah Anda itu layer-layer ini gitu. Dengan kata lain, seorang seniman di daerah sebetulnya ya bisa terus berkarya dan tak perlu mengeluh soal pasar gitu loh. Betul. Saya kira betul sih. Ya tapi mungkin kan setiap orang punya capaian-capaian tersendiri gitu ya. Kadang-kadang ya itu memang perlu ya, capaian itu jadi perlu juga gitu ya. Cuman memang sebetulnya berbuat sesuatu untuk ya kayak
seperti Mulyono lah gitu ya, Ah, kan luar biasa ya betul. di daerah dengan aktivitasnya dan seterusnya ya, bahwa kemudian kita menjadi kaya kita melihat ketika pameran di Jakarta, lomba ludruk dan seterusnya. Itu jadi itu bagian pengayaannya, tapi daerah operasi dia kan memang Di daerah. di daerah Iya, iya. gitu, dan kita semua hormat terhadap Bisa itu betul, gitu betul, loh. betul. Jadi nggak harus tadi ya berorientasi pada ini ya. Nanti kalau kita pameran di Sumatera cukup jadi tadi istilahnya partner tamu lah gitu ya. Oh, Bintangnya ya mereka kawan-kawan ini. iya kawan-kawan semua sendiri gitu. Dari aspek ininya gitu. Ya mudah-mudahan lah ini bisa menjadi motivasi teman-teman di daerah ya. Ya, bahwa nanti pendukungnya harus ketemu dengan stakeholder itu kita sering Ya, diskusikan ada. ya, ada pemerintah daerah, swasta, kesadaran APBD dan seterusnya. Ya, kita asumsi kita nih sekarang ini justru di Senmannya dulu nih ya, kita yang Iya, menjadi iya, fokus perhatian kita gitu Iya, loh. iya, Bahwa nanti ada stakeholder lain yang harus juga ikut ikut terlibat ya gitu. Iya. Cuma itu nantilah kita bicarakan. Oke, saya kira mungkin cukup lah untuk saat Sip. ini ya. Wah, makasih Makasih. banyak ya. Iya, Ya. makasih. Selamat malam.